Mengapa kebijakan pengendalian difteri sangat penting dilaksanakan? Difteri merupakan jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan KLB atau wabah, seperti tercantum dalam Permenkes 1501 tahun 2010. Perlu dicatat bahwa satu kasus difteri merupakan KLB, sehingga perlu adanya penyelidikan setiap kasus difteri, termasuk manajemen kasus dan kontak erat penderita. Hal penting lainnya adalah melakukan identifikasi faktor resiko dan analisa data atau kajian yang ditemukan. Apa definisi operasional difteri? Yang dimaksud dengan suspek difteri adalah orang dengan gejala faringitis, tonsilitis, laringitis, trakeitis, atau kombinasinya disertai dengan demam yang tidak tinggi dan adanya pseudomembran putih keabu-abuan yang sulit lepas, mudah berdarah apabila dilepas atau dilakukan manipulasi. Penting untuk diingat bahwa jika dilaporkan kasus difteri, hal utama yang dilakukan adalah segera infokan kepada keluarga dan teman bahwa difteri menular. Untuk itu penderita harus segera diisolasi dan batasi kontak dengan orang lain. Bagaimana dengan tata laksana kasus difteri? Tata laksana kasus difteri dimulai dengan pengambilan spesimen, swab tenggorokan atau hidung. Kemudian penderita dirujuk ke rumah sakit dan pastikan penderita diisolasi ketat. Petugas juga harus melengkapi imunisasi penderita sebanyak 3 kali setelah 4-6 minggu dari saat ADS diberikan sebelum dipulangkan. Untuk petugas yang akan turun ke lapangan atau merawat penderita difteri, hal-hal yang harus diperhatikan adalah petugas sudah mendapatkan imunisasi DPT, mendapatkan profilaksis, memakai masker, dan harus dilakukan pemantauan diri dan keluarga sampai seminggu setelah investigasi. Hal yang harus menjadi perhatian adalah pengambilan spesimen difteri harus dilakukan sebelum sasaran tersebut mendapatkan profilaksis dengan eritromisin. Bagaimana cara pemeriksaan difteri? Untuk mendapatkan spesimen difteri, dilakukan pengambilan swab, yaitu yang pertama usap tenggorok. Keuntungannya adalah spesimen swab tenggorok relatif mudah pengambilannya. Pengambilan dilakukan pada daerah inflamasi atau daerah kemerahan pada tenggorokan. Jenis pemeriksaan lainnya adalah usap nasofaring. Usap nasofaring dapat digunakan, tetapi pengambilannya relatif lebih sulit. Usap nasofaring tidak dilaksanakan atau dipraktekkan pada video ini. Spesimen difteri yang telah diambil diusahakan segera dikirimkan ke laboratorium untuk menghindari overgrowth bakteri flora normal atau swab amis. Selama 24 jam, spesimen difteri ini dapat bertahan pada suhu kamar. Bila lebih dari 24 jam, disimpan pada suhu 2-4 derajat Celcius. Dalam pengirimannya harus dipastikan spesimen tersebut merupakan spesimen yang adekuat, ditata atau dipacking sesuai dengan standar, dan diberi label dan segera dikirimkan ke laboratorium rujukan. Untuk pengambilan sampling difteri itu seperti biasanya kita harus menggunakan tutup kepala, menggunakan sarung tangan dan menggunakan jas laboratorium, kemudian menggunakan masker. Setelah penggunaan APD-nya, setelah itu kita pengambilan sampel dengan menggunakan spatel dan media anis. Kita mulai pada tek kedua dalam pengambilan sampling difteri. Seperti biasa dalam semua pengambilan sampling itu kita menggunakan APD standar, menggunakan topi, menggunakan sarung tangan, menggunakan jas lab, kemudian menggunakan masker, dan ada media yang mau kita ambil yaitu media anis dan spatel. Sebelum kita mengambil samplingnya, menggunakan masker, kemudian keluarkan lidah. Kita pengambilan di bagian merah dari membrannya. Setelah pengambilan, kita masukkan pada media anis. Media anis. Untuk siap dikirimkan. Spesimen carrier
cold pack, kotak primer, tempat pengisian media amis, gunting, lakban untuk mengepak, selotip, kantong plastik besar, tempat diisinya formulir difteri, label penomoran, spidol, dan formulir penyelidikan epidemiologi difteri dan form difteri 1. Kita pengepakan ya, ini spesimen dari kasus difteri. Pertama-tama kita siapkan spesimen karirnya dan ada kulitnya ya, ini. Nah, setelah siap semua, kita siapkan spesimennya ini. Spesimennya kita label dulu, jangan lupa labelnya itu ada label terlebih-lebih label nomor EPID-nya ya, nama, tanggal pengambilan dan tanggal pengirimannya. Kita akan diselotip ya, yang dengan selotip yang berwarna putih begini. Di labelnya kita selotip ya. Nah, setelah labelnya kita selotip, kita juga akan selotip di sininya. Oke. Ntar tutup dengan spesimennya ya. Jadi setelah itu kita masukkan ke tempat kotak primernya ya. Masukkan. Kita masukkan ke sini. Sama juga supaya jangan terjadi guncangan, juga kita akan taruh kapas atau yang bisa menghalangi dia ya, supaya jangan ini. Setelah itu kita masukkan formulir difterinya dan formulir suspek difterinya ya, ini ya, supaya jangan basah, kita masukkan di plastik. Setelah itu kita tutup. Setelah tutup kita lakban ya, rapi. Setelah itu kita kasih label yang karena kita mau kirim ke dinas, kita kasih label ini dan tangannya siapa jangan dibalik ya. Siap dikirim. Setelah spesimen diambil dan di-packing di level puskesmas, selanjutnya spesimen diantar ke kabupaten atau kota dan diterima oleh petugas surveillance di kabupaten atau kota untuk diperiksa apakah spesimen yang telah diambil merupakan spesimen yang adekuat dan sekaligus mengecek kelengkapan formulir yang disertakan dalam pengiriman. Setelah diperiksa oleh petugas kabupaten kota, selanjutnya spesimen tersebut jika belum siap dikirimkan ke provinsi atau lab Surabaya, harus dimasukkan ke dalam kulkas dengan suhu 2-8 derajat Celcius sebelum dikirimkan. Spesimen yang hendak diteruskan ke provinsi pada hari pengiriman harus di-packing dengan rapi untuk selanjutnya diantar atau dikirimkan ke Dinkes provinsi. Pada level provinsi, spesimen juga harus diperiksa kembali kondisinya. Apa spesimen tersebut adekuat?
Selain itu juga, harus dicek apa suhu dalam spesimen carrier masih dingin atau tidak. Cek cold pack apa masih beku. Dan cek semua kelengkapan dokumen pengiriman. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan dalam pengiriman, petugas provinsi harus menginformasikan atau menghubungi petugas kabupaten kota untuk selanjutnya dilakukan pengambilan spesimen kembali. Pemberian nomor EPID dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang membawahi tempat tinggal kasus. Kabupaten Kota, domisili kasus bertanggung jawab memberikan nomor EPID yang benar dan memberitahu provinsi, laboratorium dan pusat dalam waktu 72 jam sejak pengiriman spesimen ke laboratorium. Bila nomor EPID sudah digunakan atau salah diberikan, nomor tersebut tidak boleh digunakan lagi. Berikut adalah tata cara pemberian nomor EPID kasus AFP. Kode EPID terdiri atas 9 digit sebagai berikut. Digit ke-1 sampai 2, kode provinsi. Digit ke-3 sampai 4, kode kabupaten atau kota. Digit ke-5 sampai 6, tahun kelumpuhan. Digit ke-7 sampai 9 adalah kode penderita. Kode penderita dimulai dengan nomor 001 pada setiap tahun. Contoh, 3201180001. Artinya adalah kasus AFP nomor urut 1 tahun 2018 dari Manokwari, Provinsi Papua Barat. Berikut adalah daftar kode EPID Provinsi Papua Barat.